Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Dan tentunya di hari ini gue ingin menyampaikan dan update tentang perkembangan tim nasional kita tentunya, di mana tentunya kita cukup menikmati setelah tim nasional Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi di laga perdana round 3. Namun sebelumnya, sebelum kita ngobrol, sebelum kita sharing tentang pertandingan kemarin, gue ingin memberikan terima kasih dulu kepada kalian yang sudah menyaksikan dan menonton channel di Blue Santama. Tentunya semoga kalian menikmati konten-konten gue dan bisa konten gue memberikan informatif dan bisa menambah wawasan dan juga informasi tentang update tim nasional Indonesia. Ya, oke, kita hari ini kita ngobrol sharing teman-teman semua, dimana gue sangat happy meskipun sebetulnya kita mungkin bisa saja memenangkan laga tersebut. Overall kita tetap happy karena timnas kita benar-benar sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, sudah menjalankan game plan yang sangat baik, sudah menjalankan instruksi Coach Sintayong dengan sempurna. Meskipun ada detail-detail yang tidak bisa diharapkan, tapi tentu dengan hasil ini satu-satu kita meraih 1 poin, ini menjadi modal penting ya untuk menghadapi Australia. Nah, oke, kita sekarang sharing bagaimana jalan pertandingan ya. Jadi timnas kita memang bermain dengan formasi 5-3-2, di mana JIZ, Rizky Ridho, dan Calvin Verdong tersentral di lini belakang 3 back dan diapit oleh Nathan Choaon sebelah kiri dan juga ada Sandy Walsh sebelah kanan. Lalu di tengah diisi oleh Ivar Jenner, Tom Haye, dan di depan ada Ragnar dan juga ada Rafael Struijk. Nah, sebetulnya ketika kick off dimulai, kelihatan Arab Saudi memang tidak langsung menaikkan intensitas ya, seperti masih meraba-raba. Dan itu terlihat ketika 10 menit pertama memang Arab Saudi praktis nggak ada peluang berarti itu, karena mereka sadar timnas kita bermain cukup dalam, pertahanan kita cukup dalam, sehingga Arab Saudi 15 menit pertama kesulitan untuk bisa masuk ke pertahanan kita. Dan ini membuat Arab Saudi benar-benar harus menaikkan garis pertahanan untuk bisa menekan lebih dalam timnas kita. Namun dengan konsekuensi ketika terjadi transisi, maka Arab Saudi akan keteteran. Dan itu terlihat gimana ketika Tom Haye kemudian Ivar Jenner ketika mampu merencuri bola dan melakukan transisi cepat sekali. Ketika transisi ke depan, Ragnar gue akui memang memiliki kualitas keeping bola yang baik ya, karena beberapa kali dia mampu menguasai bola. Dan back-back Arab Saudi seperti si Al-Bulaihi itu sulit sekali dia bisa merebut. Tentu ini menjadi modal penting ya. Si Ragnar memang gue akui dia mainnya bagus kemarin. Terlepas dari gol, tidak terlepas juga dari gol yang dia cetak ya. Timnas kita mampu mencetak gol sekitar menit 30-an melalui satu skema serangan balik. Pergerakan dari Rafael Struijk memberikan crossing kepada Witan, dan Witan melakukan cutback kepada Ragnar, dan Ragnar dengan sedikit kontrol mengecoh 2 back Arab Saudi, melakukan sepakan kaki kiri yang terdeflected oleh Sandy Walsh, dan bola masuk ke gawang Arab Saudi. Ya, luar biasa. Disambut gemuruh oleh supporter timnas kita yang ada di Raja Abdullah Stadium, dimana kita benar-benar full. Supporter kita hadir di sana sekitar 4 ribuan menyambut sukacita gol dicetak oleh Ragnar Ratmangun. Dan Indonesia unggul 1-0. Namun kebobolan dari Indonesia membuat Arab Saudi menaikkan intensitas tentunya. Namun memang solidnya lini pertahanan kita, JIZ, kemudian Calvin Verdong dan juga Rizky Ridho,
membuat Arab Saudi benar-benar kerja keras, dan tentunya kredit diberikan juga kepada 3 duet back kita nih. Tentunya kepada kapten Jay-Z yang tampil sangat solid, tampil sangat Spartan ya menurut gua. Dia beberapa kali melakukan handle atau melakukan penyelamatan gemilang dari striker Arab Saudi, dan juga Rizky Ridho juga bermain sangat baik. Namun akhirnya karena terus-menerus kita digempur oleh Arab Saudi, akhirnya di injury time babak pertama kita harus kebobolan ya, melalui satu sepakan yang dari luar kotak penalti tapi terdeflected oleh Calvin Verdong. Bola yang sulit, dan Martin Paes juga tidak bisa menghadang karena bola terdeflected. 1-1 skor untuk Indonesia Arab Saudi babak pertama. Dan tentunya di babak kedua Sintayong tidak langsung merubah komposisi pemain karena masih dengan komposisi yang sama. Arab Saudi tentu tetap menguasai pertandingan, dan juga Indonesia bermain seperti biasa, lebih memilih menunggu, namun ketika mendapatkan peluang cepat sekali melakukan transisi ya. Karena ada beberapa peluang, terutama ketika di babak kedua kita sebetulnya memiliki peluang ya, tapi sayang sekali tidak bisa diselesaikan dengan baik, dan tentunya membuat Arab Saudi terus meningkatkan intensitas. Tapi kembali lagi ya, solid lini pertahanan kita, Jay-Z tampil luar biasa. Gue sangat appreciate buat Jay-Z, Bang Jay luar biasa penampilannya. Sebagai kapten pertama kalinya, dia benar-benar mampu mengkoordinir lini pertahanan dengan sangat baik. Hampir tidak ada error yang dilakukan oleh Jay-Z ya. Clearance dia, kemudian intercept dia sangat bagus ya. Rizky Ridho pun juga cukup bagus, dan mungkin Calvin Verdong ya yang sempat ya gue perhatikan mungkin nggak murni kesalahan dia sih, tapi memang satu-satunya kerja sama tim yang baik dari Arab Saudi. Dan momen terjadi ketika Martin Paes melakukan pelanggaran terhadap pemain atau striker Arab Saudi, dimana ketika ingin build up, ketika bola di Martin Paes terlalu lama menguasai bola, akhirnya dicuri oleh striker Arab Saudi. Namun Martin Paes langsung merebut, tapi itu menjadi pelanggaran buat Arab Saudi sehingga wasit menunjuk titik putih. Dan disinilah momen emas terjadi, di mana penalti dari Salim Al Walid digagalkan dengan sangat apik oleh Martin Paes. Dan itu benar-benar save krusial, karena dengan kegagalan itu membuat Indonesia tetap bisa mempertahankan skor 1-1. Dan Martin Paes benar-benar menjadi bintang ya menurut gua di laga tersebut. Karena setelah momen itu lagi-lagi Indonesia hampir saja kebobolan melalui striker dari Arab Saudi, tapi lagi-lagi dengan posisi 1-by-1 Martin Paes mampu memblok sepakan dari Arab Saudi. Lagi-lagi satu save yang diselamatkan atau yang dilakukan oleh Martin Paes benar-benar luar biasa. Thank you Martin Paes, benar-benar memberikan stabilitas buat tim nasional kita, memberikan satu ketenangan di posisi penjaga gawang. Dan ingat, ini adalah round 3, semua lawan sangat-sangat kuat, jadi Martin Paes benar-benar bisa memberikan ketenangan buat tim nasional kita. Dan sampai menit akhir Arab Saudi masih terus menggempur, hingga akhirnya wasit meniup babak kedua dengan skor akhir 1-1. Ya, alhamdulillah akhirnya tim nasional kita mampu mencuri 1 poin sesuai dengan target dari Sintayong. Sebetulnya dia ingin mencuri poin, dan target seperti yang dikatakan oleh Bang Jai bahwa sepak bola itu penuh kejutan, seperti kejutannya Argentina dikalahkan Arab Saudi, dan juga kejutan itu kembali hadir di Arab Saudi ketika Indonesia mampu mencuri poin atas Arab Saudi. Ya, poin penting dari Arab Saudi. Tentu Sintayong pasca laga mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi kuda hitam di grup C. Dan Sintayong sangat
percaya diri dengan pemain tim nasional Indonesia. Sintayong sangat optimis dengan komposisi pemain. Belum lagi seperti yang sudah dikabarkan tadi malam bahwa Indonesia atau Pak Erick Thohir sudah mengumumkan 2 pemain diaspora baru, yaitu Miss Hilgers, ya pemain center back dari FC20 berdarah Belanda Manado, dan juga Eliano Reinders, ya namanya aja udah Reinders, pasti kalian udah nggak asing ya. Betul, Eliano ini adalah adik dari Tiani Reinders, pemain Indonesia Belanda yang sudah resmi memperkuat timnas Belanda dan bermain untuk AC Milan. Eliano ini bermain di klub PSV Zwolle dan Miss Hilgers bermain di FC20, ya klub era divisi Belanda. Ya, Pak Erick Thohir sudah memposting di Instagramnya dan sudah salaman, itu artinya mereka sudah resmi. Dan kemungkinan besar kedua pemain sudah bisa bermain di laga bulan Oktober, di mana kita akan menghadapi Bahrain dan China. Ya, komposisi baru, penambahan pemain baru ini tentu membuat timnas kita akan semakin kuat. Meskipun kita masih menunggu posisi sentral kita, yaitu di striker ya. Karena di striker terlihat kita memang sangat butuh, terutama di pertandingan kemarin menghadapi Arab Saudi. Kelihatan banget kita benar-benar butuh striker yang jadi juru gedor, striker yang mematikan ya. Karena kalau seandainya kita kemarin bisa memaksimalkan sekecil peluang apapun bisa menjadi gol, tentu akan berubah hasil pertandingan. Tapi it's okay, kemarin penampilan Rafael Struijk, Ragnar Rakhmangun sudah sangat luar biasa, bisa memberikan kontribusi berarti buat tim nasional kita. Dan tentu kita bersyukur dengan PSSI yang sangat mendukung tim nasional. Pak Erick Thohir tentunya yang benar-benar komitmen memberikan atau mensupport apapun yang dibutuhkan oleh tim nasional. Ditambah kehadiran 2 pemain baru ini, Miss Hilgers dan Eliano Reinders, membuat komposisi timnas kita semakin kuat. Karena dengan JIZ saja kita sudah sangat tenang di lini pertahanan, ditambah lagi ada Miss Hilgers ya. Kita akan menyaksikan mungkin nanti duet JIZ dan Miss Hilgers, duo menara atau duo tandem yang sangat bisa diandalkan untuk tim nasional Indonesia. Ya, tentunya kesuksesan ini tidak menjadi kabar gembira buat Arab Saudi dan pelatihnya Roberto Mancini ya, karena Mancini mengatakan bahwa dia kecewa dengan hasil ini, dan tentunya dia memang menghargai dan mengapresiasi bahwa tim nasional kita memang mayoritas bermain di liga-liga Eropa dengan para pemain yang sangat profesional, tentu berbanding terbalik dengan pemain yang berada di Arab Saudi, di mana 20 pemain Arab Saudi merupakan bukan pemain inti yang bermain di Liga Saudi Pro League, sehingga dia menginginkan agar kedepannya pemain-pemain Saudi Pro League lebih mendapatkan menit bermain di klubnya, sehingga ini akan mempengaruhi kondisi di tim nasional. Ya, Sintayong pun juga mengatakan bahwa dia sangat menghormati Mancini sebagai pelatih berpengalaman, dan tentu Sintayong cukup happy dengan hasil ini, dan dia mengatakan bahwa timnas kita akan semakin terbang lagi, akan semakin terus memberikan ancaman buat tim-tim lain. Dan ini menjadi modal penting kita menghadapi Australia di Jakarta 10 September. Ya, Sobat Garuda, fans timnas, sedikit tadi review ringan gue pertandingan Indonesia versus Arab Saudi di round 3. Kesuksesan meraih 1 poin ini membuat timnas kita semakin optimis untuk bisa meraih poin penuh menghadapi Australia. Karena menghadapi Australia kita tidak boleh mengharapkan hasil imbang. Kita main di Jakarta, kita main di rumah sendiri, kita harus menargetkan poin penuh. Apalagi Australia kemarin habis terluka karena dia secara mengejutkan takluk 1-0 dari Bahrain ya di laga perdana. Ya, kita optimis Indonesia bisa mencuri poin dari Australia, bahkan bisa mengunci 3 poin penuh dari Australia, dan bermain di Jakarta tentunya kita harus optimis bisa meraih poin penuh. Ya, Sobat Garuda, thank you for watching.
atas atensi kalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di konten Blues Santama berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar konten gue semakin berkembang ke depannya. Thank you for watching. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.